Ya baik, selamat pagi buat sahabat-sahabatku semua, salam pengadaan. Di pagi hari ini saya ingin membahas berkaitan apa sih sebenarnya tugas PPK pada saat Pokja Pemilihan menyampaikan berita acara hasil pemilihan. Kalau kita mengacu kepada pedoman 2 untuk pekerjaan konstruksi ya, memang di dalam pedoman 2 itu ada dua ketentuan ya. Setelah menerima laporan hasil pemilihan penyedia dari Pokja Pemilihan, maka PPK akan melakukan review atas laporan berita acara hasil pemilihan. Di situ ada dua ketentuan. Yang pertama adalah bahwa proses pemilihan penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan dan bahwa pemenang pemilihan atau calon penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak termasuk keberlakuan data isian kualifikasi. Nah, untuk ketentuan A yang menyatakan bahwa proses pemilihan penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan, itu semuanya sudah tercover dalam IKP. Ya, contohnya apakah ada kesalahan dokumen pemilihan ditetapkan yang berujung tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, apakah proses tahapan ya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ya misalkan penetapan jadwal apakah sesuai dengan batas waktu yang wajib, mana yang tidak wajib, itu sudah ditetapkan oleh Pokja. Dan ketiga, pemenuhan persyaratan dalam dokumen penawaran berdasarkan dokumen pemilihan apakah itu sudah sesuai atau tidak. Nah, itu jelas sekali. Namun yang sering jadi salah pemahaman PPK di sini adalah ketentuan nomor B, bahwa sebelum misalkan tanda kontrak, PPK meyakini pemenang pemilihan atau calon penyedia itu memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak ya, termasuk keberlakuan data isian kualifikasi. Ini sering disalah tafsirkan oleh PPK dengan menafsirkan bahwasanya PPK harus meyakini dulu. Misalkan di dalam penawaran kan ada peralatan, PPK meyakini dulu alat ini ada atau tidak ya. Meyakini ini malahan PPK melakukan konfirmasi ya, verifikasi ke contohnya ke pemberi sewa misalkan. Padahal pada saat proses evaluasi dan klarifikasi, tugas dan kewenangan seluruhannya ada di Pokja Pemilihan ya. Jadi anggap saja berita acara hasil pemilihan tersebut sudah dicantumkan juga lampiran-lampiran berita acara evaluasi dan klarifikasi peralatan. Nah, berkaitan dengan penafsiran PPK di sini terhadap adanya untuk meyakinkan kemampuan penyedia atau calon penyedia untuk melaksanakan kontrak, malahan PPK terjun sendiri ke ke pemberi sewa. Nah, contoh misalkan ada PPK menanyakan ini alatnya ada atau tidak ada. Nah, itu kan di luar dari konteks pemeriksaan review terhadap BHP ya. Karena jelas sekali PPK itu hanya melakukan klarifikasi, verifikasi berdasarkan BHP ya. Ada atau tidak Pokja sudah melakukan proses evaluasi dan klarifikasi contohnya. Tidak boleh PPK di sini melakukan verifikasi, konfirmasi langsung ke peserta atau pihak lain. Nah, contohnya misalkan ada mengajukan personil atau datang ke personilnya atau menelpon personilnya. Ya, jadi tugas PPK di sini meyakini apapun proses pemilihan, hasil proses pemilihan disampaikan oleh Pokja Pemilihan. Ya, tentunya kekuatannya itu ada laporan-laporan berita acara yang disampaikan juga dalam berita acara hasil pemilihan. Jadi jangan artikan ya meyakini ya atas kemampuan pemenang atau calon penyedia saat berkontrak nanti ya itu dilakukan verifikasi konfirmasi langsung terjun ke lapangan ya. Jangan sampai Pokja Pemilihan sudah menetapkan pemenang dengan proses yang sudah ya sesuai dengan huruf A tadi ya, dokumennya tidak ada yang salah, terus proses tahapan prosedurnya sudah benar, tidak ada persyaratan-persyaratan yang tentunya tidak memenuhi syarat, itu sudah clear ya. Tugas PPK hanya mengendalikan usulan penetapan pemenang Pokja Pemilihan. Jangan sampai PPK di sini yang tidak memiliki hak untuk melakukan evaluasi itu melakukan evaluasi kembali. Ya, akan terjadi sekali ini indikasi-indikasi penolakan kalau itu memang dilakukan pada saat sebelum SPJ dan kontrak ya. Jadi pada intinya di sini sampaikan ya, ketentuan IKP itu sudah sangat jelas ya. Selama BAP itu sudah benar dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang saya sampaikan tadi, tugas PPK pada saat SPBJ itu ya hanya mereview dan tidak lagi melibatkan penyedia. Tidak ada lagi ya melibatkan penyedia, apalagi Pokja sudah dihapus itu. Mulai di Permen 14 2020 tuh Pokja sudah tidak terlibat lagi.
Nah, penyedia sekarang di Pelindo 12 sudah gak terlibat lagi. Kenapa? Karena proses rapat PAM ini sudah dipindahkan penyerahan lokasi dan personil, ya. Semuanya di sana. Sehingga artinya apa? Ketika tata cara pemilihan itu sudah lengkap, lalu dibuatkan SPBJ, ya, penyerahan jaminan pelaksanaan, rapat persiapan kontrak untuk memfinalisasi lampiran A, lampiran B ataupun kelengkapan kontrak lainnya, dan selanjutnya menyampaikan rencana kerja, kapan akan diserahkan personil, kapan akan PCM, kapan akan melakukan pengukuran bersama, ya, pemuktahiran RKK dan lain-lain. Nah, ini disampaikan kepada penyedia, ya, calon penyedia pada saat rapat persiapan kontrak, sehingga dengan rencana kerja misalkan setelah lokasi diserahkan, lalu akan dilakukan penyerahan personilnya, minta personilnya hadir semuanya, minta, ya, dia sudah sudah menyiapkan personil yang sesuai usulannya. Apabila personil tidak ada, jangan diberi kasihan, ya, kecuali, ya, mungkin pada saat proses pemilihan usulan personil yang disampaikan dalam penawaran itu sakit keras ataupun mohon maaf saja misalkan meninggal. Jangan sampai personil yang tidak hadir karena memang tidak ada orangnya, entah meninggal, ya, sebelum proses pemilihan itu sudah meninggal tapi tetap diusulkan. Itu namanya apa? Itu sama saja menyampaikan keterangan tidak benar atau usulannya tidak benar atau dokumen tidak benar. Jadi di sini pengendalian kontrak yang dilakukan oleh BPK adalah pastikan alasan kenapa personil tidak hadir. Ya, kalau misalkan dia meninggal, ya sudahlah, orang meninggal nggak mungkin bisa hidup lagi, atau mungkin pas opname sakit keras, ya minta surat keterangan dokternya. Ya, tapi kalau misalkan itu tidak ada, jangan diganti. Yang boleh diganti personilnya adalah ketika personil tersebut ada, tetapi SKK-nya tidak memenuhi syarat misalkan, ya, atau mati misalkan, atau SKK-nya sudah tidak berlaku, atau SKK-nya dia nggak memiliki SKK misalkan, ya, contohnya. Tapi kalau misalkan dia tidak memiliki SKK tersebut dan orangnya ada, personilnya ada, ya udah berarti silakan PPK memiliki hak untuk memerintahkan penyedia untuk mengganti personil sesuai dengan SKK dan persyaratan. Nah, itu, ya. Dan selanjutnya pada sisi peralatan, ya, itu yang sudah dilakukan finalisasi di lampiran B, lampiran A, lampiran B itu dokumen RKK, maka minta alat-alat yang diusulkan di dalam penawaran, ya, itu kan sudah ada bukti kepemilikannya. Ya, jangan sampai alat tersebut hanya usulan-usulan saja, ya, tapi harus benar-benar alat tersebut ada sesuai dengan usulan dari penawarannya. Sehingga apa? Inilah keinginan pemerintah sebenarnya, ya, dipermudah di awal, bukan dipermudah di kontrak. Jadi kesimpulannya adalah saya ingin sampaikan untuk PPK, ya, jangan terlibat dalam proses evaluasi dan klarifikasi lagi di luar dari BHP, ya. Selama BAP disampaikan oleh Pokja Pemilihan itu sudah lengkap berdasarkan data cara-caranya, termasuk misalnya ada harga timpang, harga di atas 110%, kewajaran harga, itu sudah dilakukan oleh Pokja. Hanya PPK meyakini ada tidak ketentuan ini yang dilewati atau tidak, gitu, ya. Misalnya contoh hanya menyampaikan daftar harga timpang tapi tidak menyampaikan klarifikasi terhadap harga satuan penawaran peserta itu yang di atas 110%, ya. Artinya di sini tidak ada Pokja, ya, meyakini dulu apakah harga di atas 100% ini bisa dibuktikan tidak. Ini akan bermasalah pada saat kontrak, ya. Jangan sampai peserta tersebut yang harganya timpang yang tidak lakukan klarifikasi pada saat di Pokja akan tidak mau harganya dikembalikan ke harga negosiasi. Apabila misalkan ada penambahan pekerjaan di dalam daftar kota segar tersebut, silakan ditolak, ya. Nah, itu sampaikan, ya. Di sini mari kita, ya, bersama-sama antara Pokja dan PPK bersinergi, dan Pokja Pemilihan pun harus bisa meyakini ini kepada PPK sebelum pelaksanaan tender yang namanya persiapan pemilihan. Itu sampaikan, ya, dengan komunikasi yang baik, dengan sinergi yang baik, saya kira kita Pokja PPK tidak akan saling menyalahkan. Salam pengadaan.